Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel Ar-Rahman dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Ya, kita sama-sama lagi mengangkat cerita dari Sunda ya, tentang budak Angon. Kita bahas lagi, kita angkat lagi ceritanya supaya semakin banyak orang tahu tentang budak Angon. Gitu. Karena mau nggak mau harapan orang Sunda, kemunculan dia itu sangat diharapkan gitu, sangat dinantikan gitu. Karena kalau misalnya dia muncul, otomatis seperti perkataannya Prabu Siliwangi, mampu mengangkat derajat orang Sunda. Yang tadinya orang Sunda tidak punya tidak dihargai, munculnya bocah Angon, angkat derajatnya gitu. Banyak orang lagi mencari orang Sunda, ya, ingin supaya Sunda itu pada mencari orang Sunda, pada mengangkat lagi derajat orang Sunda. Itu harapannya Prabu Siliwangi seperti itu. Kemunculan bocah Angon yang sangat dinantikan oleh masyarakat Sunda khususnya di Pajajaran. Nah, saya akan cerita begini tentang salah satu kemampuan budak Angon itu, dia mampu melihat kejadian sebelum terjadi, mampu mengetahui kejadian sebelum terjadi. Jadi gini, dia tahu sejarah. Misalnya dia hanya melihat sejarah seperti apa dia tahu. Lalu dia hanya dengan melihat kedepannya seperti apa dia tahu. Itu salah satu kemampuannya. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan, kalau kita punya pemimpin seperti itu, orang Sunda khususnya gitu, pasti akan sejahtera hidup kita. Itu menurut cerita dari Prabu Siliwangi, bukunya Prabu Siliwangi seperti itu. Itu ada yang ingin dibicarakan nggak? Untuk bocah Angon itu sendiri, saya meyakini bahwa itu pasti ada, bukan hanya cerita belaka, tentunya ada. Nah, kita ini kan masyarakat kecil, khususnya orang Sunda, termasuk saya orang Sunda. Kalau melihat sejarah seperti itu, untuk zaman-zaman sekarang atau saat-saat ini, itu sangat-sangat merindukan dan menginginkan kira-kira kemunculan budak Angon. Apakah ada tanda-tandanya atau tidak secara alam atau apa? Ya. Kalau menurut cerita seperti ini, kemunculannya si budak Angon itu adanya banyak bencana. Menurut cerita dari Prabu Siliwangi, seperti adanya gempa bumi, banjir, terus angin puting beliung, gunung meletus. Itu ciri-ciri katanya bocah Angon akan muncul. Nah, yang paling dekat kemunculannya bocah Angon adalah apabila ada suara minta tolong di ujung Gunung Halimun katanya. Jadi ada suara minta tolong di ujung Gunung Halimun, maka dia muncul. Karena kedekat-dekatnya dia muncul. Gitu. Itu kalau menurut cerita Prabu Siliwangi gitu. Jadi kalau memang sebagai orang Sunda, banyakkan berharap seperti itu. Karena kalau ada pemimpin seperti itu yang tahu tentang kondisi, yang tahu tentang kemajuan, yang tahu tentang keadaan, otomatis akan mengangkat, otomatis akan menghilangkan semua penderitaan. Itu menurut cerita dari Prabu Siliwangi. Karena pada saat itu kan Pajajaran dalam keadaan benar-benar sulit gitu, benar-benar dalam keadaan sudah tidak menentu. Maka dia bercerita seperti itu. Lalu banyak kan dari kakek-kakek kita kan mencari di mana nih budak Angon ini. Lalu pada mencari ke sana kemari, ada yang menggunakan sistem semedi atau apa, mereka mengolah, mencari.
Dan sampai sekarang pun kita hanya mendengar cerita, turun temurun, itu cerita tentang si bocah Angon tuh begini itu turun temurun, itu dari zaman kakek kita. Itu. Lalu yang paling tertarik saya adalah tentang kemampuan bocah Angon itu, kemampuan bocah Angon yang sangat menurut saya sangat wah gitu ya. So, kalau pemimpin udah seperti itu, memiliki kemampuan seperti itu, sepertinya negara bakal maju. Kalau memang benar-benar dia memiliki kemampuan seperti kakek-kakek kita dulu, pasti maju, pasti sejahtera, ya, pasti. Karena apa? Dia mengerti apa yang harus dikerjakan, dia tahu apa yang harus dilakukan, gitu. Dia pasti akan dekat dengan rakyat, ya. Karena dia sendiri punya kedekatan yang sangat tinggi dengan alam, ya, pasti dia akan jaga. Nah, itu kan salah satu harapan dari para kakek kita yang turun ke kita sebagai generasi penerusnya, sangat menginginkan memang betul. Cuma kan kita juga sadari sepenuhnya kalau kita hanya menunggu ya nggak ada ujung. Makanya pernah di dalam ceritanya para Surya ini menyuruh orang Sunda untuk mencari di mana budak Angon. Cari katanya budak Angon. Karena itulah jalan keluarnya untuk bisa keluar dari masalah ini. Dibilang begitu. Nah, coba yang kita masih bingung adalah dengan kemampuan seperti budak Angon seperti itu, dia sangat mudah menghindar dari kita. Dia sangat mudah menyembunyikan dirinya. Gitu. Makanya harapan salah satunya dari kita, kalau misalnya memang orang sudah berharap gitu, kesadaran dia untuk muncul, gitu, kesadarannya. Karena kalau dari segi pengetahuan, dari segi ilmu sangat tinggi, sangat sulit. Dia tahu sebelum berbuat, dia tahu setelah berbuat, ya kita ketahuan gimana. Kita nggak bisa menghindar. Kita mau cari diri udah tahu dulu, dia akan lari, dia akan menghindar. Nah, tinggal menunggu, kalau kata orang, bagaimana menunggu wangsit aja. Dia mendapatkan perintah untuk bangkit, bangun, baru dia berjalan. Gitu. So, kalau menurut cerita Pak Busriwangi, kemampuannya tidak diragukan sama sekali. Gitu. Dia bisa membantu orang tanpa perlu dia berteriak. Gitu. Dia sangat didukung oleh alam. Jadi kalau kita lihat, kalau kita perhatikan kemampuannya dia sangat tinggi itu, ya nggak mudah bagi orang awam kayak kita untuk bisa mencarinya. Iya, tidak mudah menemukannya, tidak mudah. Karena dia dengan mudah menghindarinya. Iya. Dengan kita aja pengen tahu, dia sudah tahu. Berarti hanya pertolongan dan izin Allah. Ya. Beliau bisa turun dan mungkin memang keadaan saat itu yang mungkin udah salut marut pada kalian. Keadilan sudah tidak terbentuk, kesejahteraan sudah tidak ada lagi. Ya, kesimpulannya masyarakat banyak sengsara barangkali begitu, baru dia muncul barangkali. Iya, itu kalau menurut cerita seperti itu. Jadi pada saat sudah benar-benar kondisinya kritis, muncullah dia, gitu. Dalam kondisi kritis, sangat kritis gitu, baru muncul. Cuma kita juga harus tahu bahwa budak Angon juga, ya kalau yang mengaku ya banyak, gitu juga. Jangan mentang-mentang karena kita butuh pemimpin, ada yang mengaku budak Angon kita langsung ya, enggak juga begitu. Kita harus perhatikan juga ciri-ciri khususnya gitu kan, ciri khususnya seperti dia memiliki ketetapan harunya, terus kemampuan dia, terus dalam hal masalah dunianya juga dia tidak sangat ambisi, tidak gitu. Dia sangat menghargai gitu. Dia sangat menghormati orang lain, dia selalu menganggap yang lebih tua dari dia kakaknya, yang lebih bawah dia atau adiknya gitu. Yang lebih tua lagi berikut orang tua sama dia. Dia sangat menghargai ke situ. Cuma memang diceritakan oleh Prabu Siliwangi setelah
setelah keadaan sudah carut marut semua, dengan posisi alamnya juga sudah carut marut, muncullah dia. Itu seperti itu. Jadi tanda-tandanya kemunculan dia itu ya keadaan ekonomi yang terpuruk sekali, Iya. barangkali keadaan alam juga seolah-olah alam juga marah, Iya. barangkali begitu ya. Ya, Dimana itu dengan kemampuan yang ada ya orang seperti kita ini tidak mampu, barulah mungkin muncul. ya, itu menurut cerita seperti itu. Dia muncul pada saat betul-betul dalam keadaan krisis. Sudah tidak terkendali. Sudah tidak terkendali, alamnya tidak terkendali, keadaannya tidak terkendali, dia muncul. Itu menurut cerita Prabu Siliwangi. Gitu. Jadi kalau sekarang berharap kita masih begini, berharap dia muncul ya sulit. Gitu. Jadi paling-paling tunggu krisisnya dulu, karena itu cerita dari turun temurun ya, dari kakek kita segala macamnya gitu. Cuma kan kakek kita berpesan ada ciri-ciri khusus bagi budak Angon ini, yang itu yang sudah pegang. Gitu. Nah, dia tidak haus akan kekuasaan, dia tidak haus akan harta segala macamnya. Dia sangat sederhana, kehidupannya sangat sederhana. Nah dari situ aja kita ciri-cirinya. Lalu dari segi ilmunya juga kita tidak bisa lakukan lagi. Dan kalau cuma ada orang cuma bicara bahwa saya adalah budak Angon, tanpa dia bisa memperlihatkan bahwa dia memang memiliki ciri-ciri seperti itu, ya sulit juga bagi kita. Jangan karena keadaan seperti begini terdesak, terus siapapun yang muncul, ya kita anggap budak Angon, ya nggak begitu. Nggak begitu. Gitu. Ciri-cirinya punya khas tertentu gitu. Ya, dia kalau menurut para zaman dulu, orang tua kita zaman dulu, para sepuh kita bilang katanya, Bocah Angon itu memiliki ciri khas. Ciri khas ya. Nah, itu dia memegang petetan waru, pemilik petetan waru. Itu ciri khas yang tidak bisa dihindari. Gitu. Yang membedakan dia dengan yang lain. Iya. Satu itu. Lalu dua, kedekatan dia dengan alam. Dia bukan cuma hanya alam langit, dia alam sekitarnya, alam bumi juga dia dekat. Kedekatannya dengan alam. Jadi ada gempa bumi dia tahu. Misalnya ada tiba-tiba misalnya meteor, dia tahu. Dia sangat dekat dengan alam, sangat dekat dengan alam sekitar dia, dengan alam langit, dengan alam bumi, dia sangat dekat dia. Lalu dengan dunia-dunia seperti goib, dia sangat dekat. Gitu. Karena kehidupan dia dari dalam cerita Siliwangi itu biasa di situ kehidupannya, kesehariannya di situ. Ya, hidup dengan disebut dengan katanya tiga alam, dia di situ kebiasaan sehari-hari dia. Jadi sangat dekat. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada orang muncul pemimpin yang mengaku begini, saya sendiri harus memperhatikan dengan seksama. Gitu. Karena pokok pertama adalah kesederhanaan. Gitu. Pokok keduanya adalah kemampuan dia. Pokok ketiganya yaitu ciri karena orang tua kita yang belum bilang katanya ciri khas budak Angon, tentu ya itu mau ngomong gimana lagi? Iya. Belum ada. Ada yang pegang petetan waru berarti betul itu dia. Nah sekarang permasalahannya kan begini, bentuk petetan waru sendiri banyak yang nggak tahu kan? Banyak yang nggak tahu. Nggak ngerti. Seperti apa begitu? Nah seperti apa petetan waru? Ini saya sedikit cerita tentang petetan waru. Petetan waru itu adalah pohon waru yang tumbuh dari biji. Tubuhnya dari biji. Sedangkan kalau kata orang-orang banyak, waru itu tidak ada pernah berbuah. Tidak ada buah. Nah, jadi kalau menurut cerita, artinya petetan waru menurut orang tua zaman dulu yang cerita ke saya, si waru itu dari biji tumbuh, nah itulah dimiliki oleh si budak Angon ini. Kenyataannya, jangankan berbuah, berbunga aja enggak. Gitu. Nah, jadi kan kalau memang kita lihat kesimpulannya, yang paling gampang berarti kan namanya orang sudah punya petetan waru atau waru tumbuh dari biji, itulah udah bukan orang sembarangan lagi sudah. Ya berarti kan budak Angon ini secara tauhidnya sudah betul-betul bisa sudah manunggaling, barangkali ya. Kenapa
sampai dapat penglihatan waru yang secara alam kan di umum ini kan memang betul waru boro-boro punya buah, punya bunga pun nggak Iya. ada. Jadi mustahil begitu. Iya, cuma kalau masalah agama saya kurang tahu persis. Kurang tahu persis apakah dia menggunakan agamanya ini A atau B, saya kurang tahu. Karena kalau sejarah cerita itu tidak pernah membahas masalah agama. Yang Kan? betul dia menyatu dengan alam. Alam. Kalau di situ dibahas bahwa budak Angon sangat dekat dengan alamnya, dengan alam sekitar itu ya sangat dekat. Gitu. Jadi tidak cerita tentang apakah agamanya, tidak. Gitu. Saya kurang begitu mengerti kalau masalah itu. Yang saya tahu kalau menurut buku bahwa di budak Angon itu sangat dekat dengan alam. Gitu. Jadi dia kalau dia jalan, misalnya tiba-tiba gunung meletus, dia cuma ngeliatin nggak jadi gunung itu meletus. Sangat dekat dia dengan alam. Itu salah satu yang kalau kata dalam sejarah itu salah satu kelebihan mungkin ya. Ya. Kayak dia bilang katanya dia memiliki kalimat yang benar-benar didengar sama alam. Ya. Jadi kalau daerah itu tandus, misalnya tandus, dia cuma ngelihat, dia cuma ngomong, coba hujan, langsung hujan. Ini sangat dekat. Nah kalau masalah agama saya kurang tahu persis. Apakah dia memiliki agama ini A atau B atau C, saya kurang tahu persis. Karena ada sejarahnya nggak ada cerita itu. Agama Betul-betul dia hidup menyatu dengan alam dan alam juga memang menyatu dengan dia begitu barangkali. Betul. Jadi kesehari-hariannya dia dengan alam. Kesehariannya. Hidup dengan sederhana sekali. Iya, sangat sederhana. Dia sangat menghargai alam dan alam pun menghargai dia. Ya kalau kita punya pemimpin seperti budak Angon ini sangat bahagia begitu Ya, orang Jawa Barat ya. Ya harapannya ke situ, khususnya di Sunda ya. Iya. Karena kan ceritanya kan dari Prabu Siliwangi. Karena kan orang Sunda ya. Iya. Budak Angon adalah orang Sunda. Kalau ceritanya kan memang itu dari Prabu Siliwangi seperti itu. Makanya katanya disuruh kita sebagai orang Sunda cari budak Angon. Karena itu harapan. Gitu. Cuma kalau dengan kemampuannya seperti itu, ya gimana mencarinya? Sulit untuk mencarinya ya. Iya. Di mana keberadaannya Iya. kita tidak tahu, Iya. gitu kan. Karena kemampuannya seperti itu. Iya. Kita baru mau niat aja nyari udah tahu. Udah Dia bisa aja dengan menghindar. Ada berapa orang yang datang menemuin dia udah tahu. Bisa aja dia menghindar. iya. Ya kan? Tidak bisa, orang ini bisa dicari sama kita, dia akan diam ya? Enggak. Iya. Gitu. Kalau dia tahu kok sebelum terjadi, tahu sebelum kejadian dan tahu setelah terjadi. Orang banyak mencarinya pun ya padahal mungkin dia itu ada cuman tidak terlihat. Iya, itu yang disebut kata orang, mungkin di dalam orang Jawa bilang katanya satu yang disembunyikan atau satu yang ini. Iya. Sama aja kalau kita perhatiin di Jawa Barat ya, udah Angon, karena dia tahu nih ada orang nyari dia menghindar, ya kan? Sama aja kalau lihat dari situ. Jadi harapan satu-satunya yang menurut cerita dari Prabu Siliwangi, tunggu kemunculannya aja. Iya. Kalau dengan kemampuannya yang sangat wah ya, dia misalnya tadinya tanah tandus bisa dibuat jadi subur, gitu. Tadinya ada bencana dia bisa buat tidak bencana, ya itu harapan orang Sunda berarti. Ya. Ada wabah penyakit kayak sekarang ini, kalau dia muncul mungkin hilang kali. Pastinya begitu ya. Iya, karena memang dia menurut cerita ya seperti itu. Gitu. Menurut ceritanya. Walaupun mungkin latar belakangnya dia sangat susah gitu. Walaupun mungkin latar belakangnya dia sangat sedih atau kecewa. Tapi kalau dengan munculnya dia, sudah jadi dia, kemungkinan besar itu harapan. Gitu. Jadi kalau lambang ciri khas dari orang tua kita, orang tua kakek-kakek dulu pernah bilang, pokoknya ciri yang membedakan dia dengan yang lainnya adalah ketukan baru. Gitu. Itulah ciri yang tidak bisa diganggu gugat katanya gitu. Nah kalau yang ciri yang lain kan saya nggak tahu. Iya. Gitu. Cuma kalau yang saya tahu itu, kalau masalah di dalam bukunya diceritain sama Prabu Siliwangi, katanya dia memiliki kemampuan ini banyak bercerita.
gitu. Dan dia memang lahir di tanah Sunda, Sudah, iya. di tanah situ dia lahirnya, dia besarkan di lingkungan situ, gitu. Cuma mungkin pengalaman hidupnya kali dia merantau ke sana kemari kan kita nggak tahu juga, gitu. Apakah dia merantau ke sana, ke A atau ke B kita kurang tahu. Gitu. Tapi yang jelas kemunculan dia yang terakhir yang pernah saya baca dalam buku Siliwangi ada bunyi minta tolong di Gunung Halimun. Mereka minta tolong, disitulah Dia muncul. dia muncul. Nah, tapi sebelumnya kan katanya ada gunung yang meletus, Iya, iya. ada bencana katanya sebelumnya seperti itu. Gitu. Tapi yang pada saat itu di Gunung Halimun teriak minta tolong, nah, dia muncul di situ. Jadi kemunculan Becangon, kalau bencana dulu Pak Iya. kan? Semua bencana, Bencana dulu. bencana penyakit kalau cerita dari Pak Siliwangi ya, Iya. penyakit, gempa bumi, gitu, tsunami ataupun angin, ataupun misalnya seperti ada bencana meteor, itu seperti kata Pak Siliwangi seperti itu. Itu Penyakit melanda munculnya sudah. datang. Iya, Kelaparan juga iya. kelaparan, pokoknya benar-benar terhimpit. Iya. Muncullah dia. Itu menurut cerita Prabu Siliwangi seperti itu. Gitu. Jadi coba kalau sekarang kita cari, ya dia bisa menghilang dengan mudah. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Karena masih kondusif lah. Ya mungkin posisinya masih belum terdesak Masih atau belum apa, terdesak. nggak tahu juga. Tapi kalau menurut cerita Prabu Siliwangi diyakini itu ada. Iya. Dan kalau menurut para kakek-kakek kita dulu, orang tua kita pada zaman dulu, maka itu memang ada katanya begitu. Gitu doang. Gitu. Nah kita sebagai orang Sunda yang melestarikan budaya harus juga meyakini bahwa itu ada. Oh iya. Pasti saya sih meyakini ya. Hari ini mendengar bahwa bocah Angon itu ada. Para orang-orang tua dulu suka cerita. Nanti apakah ada kemunculan Budak bocah Angon. budak Angon Iya. akan membereskan segala Iya. sesuatunya. Di Katanya. mana yang nggak beres jadi beres. Katanya juga begitu benar. Jadi di mana akan datang suatu bencana, kelaparan lah segala macamnya, datang dia semuanya subur Beres. Jinawi. Katanya begitu. Nah, itu memang benar cerita orang-orang tua kita seperti itu. Dan itu memang harapan orang Sunda. Orang ya. Sunda semuanya Harapannya ke situ, datang seorang pemimpin yang mampu membereskan semua masalah. Itu harapan. Ya. Dengan harapan juga kepemimpinannya nanti kalau benar ada, benar-benar adil gitu ke semuanya. Itu kan cerita dari Prabu Siliwangi. Kita sebagai orang Jawa Barat, ya misalnya hanya ingin mempertahankan cerita karena itu cerita dari kakek-kakek kita dulu. Mengangkat sejarah. Hanya mengangkat sejarah. Sejarah. Mengangkat sejarah bahwa cerita itu ada, ada. bukan hanya di luar yang ada, di Jawa Barat juga ada, di Sunda itu ada, di Pajajaran itu ada. Kalau masalah turun temurun cerita ya kita harus mempertahankannya. Karena kalau kita sebagai orang Sunda tidak bisa mempertahankannya ya cerita itu akan hilang dengan sendirinya. Karena itu memang bukan hanya cerita dari ini, karena memang waktu nenek moyang kita orang Sunda khususnya, berarti kan memang itu pun pernah terjadi. Pernah terjadi. Musim-musim seperti yang diceritakan itu. Betul. Yang dulu pernah terjadi, yang akan datang pun akan pernah terjadi. Iya, seperti sekarang kan mulai ada banyak gempa, banyak gunung juga yang meletus katanya. Ada juga air banjir gitu kan. Bencana sudah mulai banyak. Iya. Jadi kalau menurut cerita para Siliwangi, kelihatannya memang sudah mendekati ada. Iya. Begitu. Akan tandanya muncul lah. Tanda kemunculannya sudah semakin dekat ada. Nah. Udah ada nampak lah, walaupun belum ini ya. Ya, Nampaknya sudah ada. Ya begitu. contoh di banjir bandang kita di gunung ada banjir bandang kan. Bingung juga. Itu bingung kan kita, Iya, benar. mana iya sih. Di Jakarta mungkin iya Hmm. gitu kan banjir bandang, tapi di Bogor di gunung kok Bisa banjir. Berarti kan
ini suatu tanda. Sebenarnya tanda-tanda alamnya juga sudah menunjukkan bahwa bakal munculnya dia. Itu Itu aja. salah satu ciri-ciri kan, Iya. tanda-tandanya kan salah satunya itu kan. Iya betul, salah satunya bahwa ada bencana-bencana alam, terus yang tidak berhenti, gempa segala macam terus-terusan, terus ujung-ujungnya ada teriakan minta tolong di Gunung Karimun, Baru dia muncul. baru dia muncul, begitu. Posisinya seperti itu. Oke ya, oke, terima kasih. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Thanks for watching.